Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika dasar atau kalkulus. Kali ini kita akan bahas soal-soal terkait dengan turunan fungsi satu peubah. Baik, ada 5 soal yang sudah saya tuliskan yang akan kita bahas ya pada tutorial kali ini. Namun sebelum kita bahas soal ini, saya ingin ingatkan dulu atau review dulu sepintas ya. Terkait dengan rumus dasar turunan ya. Ada 3 rumus dasar turunan untuk sementara ya. 3 dulu saja. Jadi pertama turunan kalau kita punya Y sama dengan katakan X pangkat N, maka turunannya adalah N kali X pangkat N min 1 gitu ya. Teoremanya ini. Yang pertama ya. Yang kedua, turunan dari sin X. Kalau Y sin X, maka Y aksennya adalah cos X. Dan yang ketiga, kalau Y-nya adalah cos X, maka turunannya adalah min sin X. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak seperti ini? Kalau tidak seperti ini, maka ada teorema pencarian turunan ya. Teoremanya ada 3 juga ya. Teorema untuk mencari turunan. Pertama, ada kalau kita ingin menurunkan hasil kali ya, U kali V, maka turunannya adalah U aksen kali V dikurangi U dikali V aksen. Ditambah, sorry. Kemudian yang kedua, kalau turunan dari U per V, gitu ya, U per V turunkan aksen, maka ini kan U aksen kali V dikurangi U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Kemudian yang ketiga, aturan rantai ya. Jadi kalau kita punya Y sebagai fungsi dari U misalnya, dan U sebagai fungsi dari X, maka kita punya dy dx, atau Y aksen ya, dy dx, yang tidak lain adalah pertama dy du, turunkan U terhadap U, baru kalikan turunan dari U terhadap X. Atau boleh juga ditulis dalam ungkapan bahwa Y aksennya adalah F aksen U gitu ya, F aksen U dikali dengan ini maaf supaya tidak sama, ini pakai GX saja ya. GX G aksen ya, G aksen X ya. Karena U-nya adalah GX ya, jadi kita boleh tulis F aksen GX kali G aksen X. Ya. Jadi ini aturan hasil kali, ini aturan hasil bagi, ini adalah aturan rantai ya, yang ketiga. Jadi kalau tidak seperti rumus dasar ini, kita gunakan teorema-teorema ini untuk menyelesaikan ya. Kita cek apakah fungsi yang ingin kita cari turunannya apakah hasil kali dari 2 fungsi atau hasil bagi dari 2 fungsi atau merupakan fungsi komposisi kasus yang ini ya. Atau bisa kombinasi dari ketiga-tiganya ya. Bisa komposisi tapi juga ada hasil baginya juga atau ada hasil kali. Baik, kita coba lihat satu persatu ya. Soal yang pertama yakni ini ya. Nomor 1, tadi Y sama dengan 1 dibagi dengan X plus 3 dipangkatkan 5 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dy dx-nya gitu atau Y aksennya ya. Nah, ini bentuk ini ya tidak mirip dengan rumus dasar ya. Rumus dasar turunan, tetapi kita bisa miripkan dengan cara apa? Dengan cara menaikkan ini pangkatnya. Jadi kita bisa tuliskan menjadi X plus 3 pangkat min 5. Jadi ini mirip dengan rumus 1 ya.
bentuk X pangkat N. Namun, nah ini bukan X pangkat N nih. Jadi perlu penggantian. Misalkan kalau kita ganti dengan U, maka jadi U pangkat min 5, baru mirip dengan X pangkat N. Nah, ketika ada penggantian dengan variabel yang lain, maka berarti aturan rantai di situ, karena fungsi komposisi. Ya. Dengan demikian, kita bisa dapatkan bahwa dengan aturan rantai, ya, dy dx, berarti min 5-nya pindah ke depan. Nih. Min 5, yang ini kita biarkan dulu, ya X plus 3, maka pangkatnya berkurang 1, min 5 dikurangi 1, berarti minus 6, baru kalikan dengan turunan dari bagian yang dibiarkan tadi, ya ddx dari X plus, nah, kita dapatkan ini sama saja dengan, ini turunannya ini berapa ini? 1 ya? Oke, karena ini 0 turunannya, ini 1, ini 0, berarti ini 1. Dengan demikian, kita dapatkan berarti minus, ini saja tinggal ya. Nah, 1 kan begini, 5 dibagi, nah ini turunkan saja nih ya, ke bawah. Jadi, X plus 3 pangkat 6. Ya, seperti itu ya. Oke, ini nomor 1. Kemudian nomor 2. Nomor 2 tadi soalnya adalah cos pangkat 5 4T min 19. Jadi Y sama dengan cos pangkat 5 4T min 19. Pertanyaannya, turunannya ya, dy dt. Ya. Bagaimana dy dt? Baik. Ini juga, nah, bentuk pangkat nih. Cos pangkat 5. Ya. Kalau bentuk pangkat, maka berarti mengacunya ke bentuk X pangkat N. Namun ini kan sekali lagi bukan X. Jadi yang ini kita coba buatkan begini dulu. Karena bentuk pangkat kan jadi bisa gini. Cos 4T min 19 dipangkatkan 5. Gitu kan ya? B-nya bisa kita tulis begitu. Nah, maka kalau sudah begini, ini anggap saja X gitu. Pangkat 5. Gitu. Nah, namun, karena ini bukan X ya, berarti ada penggantian, berarti fungsi komposisi. Karena itu aturan rantai lagi dikombinasikan. Jadi aturan rantai berarti dy dt yang kita cari ya, 5-nya turun ke depan, kemudian ini kita biarkan cos dari 4T min 19 kita biarkan, ini pangkat 4 gitu. Nah, jangan lupa kalau aturan rantai kalikan lagi dengan ini. Berarti kalikan dengan d dt dari cos 4T min 19. Oke, ya. Nah, yang ini bisa kita tulis 5 cos pangkat 4 jadinya. Cos pangkat 4 dikali dengan 4T min 19. Nah, sekarang yang ini nih. Nah, bagaimana yang ini? Nah, yang ini juga di rumus dasarnya tadi adalah cos X. Gitu. Sebenarnya kan bukan X. Karena itu berarti penggantian lagi, komposisi lagi. Artinya berarti kita gunakan aturan rantai sekali lagi. Ya, berarti nah, kita anggap ini X saja ya. Jadi biarkan ini. Turunan dari cos adalah apa? Turunan dari cos adalah min sin. Min sin. Berarti min sin biarkan ini 4T min 19. Nah, maka aturan rantai menyatakan kalikan lagi dengan turunan dari ini gitu, ya. Jadi ddt dari 4T min 19. Oke. Berarti turunan dari ini kan 4 ya. Jadi ini adalah 4 dikalikan dengan min 1, min 4 dikalikan dengan 5 jadi min 20 nih. Min 20 cos pangkat 4 dari 4T min 19 cos pangkat 4T min 19, kemudian dikalikan dengan sin ini kan ya. Kalikan dengan sin 4T min 19. Oke. Itu yang kedua ya.
Kemudian soal yang ketiga. Nah, X plus 1, X minus 1 pangkat 3. Yang ketiga, Y sama dengan X plus 1 dibagi dengan X minus 1 pangkat 3. Nah, bagaimana dy dx-nya? Ya, bagaimana dy dx? Kembali kita lihat, kalau kita perhatikan ini kan bentuk pangkat ini. Berarti mengacu pada rumus dasar nomor 1 X pangkat N. Namun di dalamnya ini bukan X ya, jadi kembali penggantian nih. Berarti komposisi lagi. Maka dy dx, aturan rantai ya untuk komposisi ya. 3-nya turun ke depan, 3 dikalikan dengan, ini biarkan yang di dalam kurung, ya, X plus 1, X minus 1, pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 2. Jangan lupa, kalikan dengan yang dibiarkan tadi. ddx dari X plus 1 dibagi dengan X minus 1. Oke. Nah, sekarang berarti kita harus cari nih. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Nah, ini kan tidak lain apa ini? Hasil bagi dari dua fungsi. Maka gunakan aturan hasil bagi. Yang U per V ya, U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Berarti ini, kalau kita tulis jadinya 3X plus 1 dibagi X minus 1 dikuadratkan. Ini bentuknya gini kan ya, U aksen kali V. Dibayangkan ini adalah U, yang bawah adalah V kan ya. Jadi U aksen kali V. Berarti ini turunkan dulu nih. Turunan dari X plus 1 adalah apa? 1 ya. Kalikan dengan V. Berarti 1 dikalikan dengan X minus 1 dikurang U kali V aksen. Berarti kurangi X plus 1 U-nya dikalikan dengan V aksen. Turunan dari ini berapa? 1 ya. Kalikan 1. Dibagi dengan V kuadrat. Berarti X minus 1 kita dapatkan berarti 3 kali X plus 1 per X minus 1 kuadrat dikali ini X minus 1 dikurangi X plus 1. Ya. Berapa itu? X dikurangi X adalah 0 ya. Sekarang min 1 dikurangi min 1 berarti minus 2. Minus 2 dibagi dengan X min 1 pangkat 2. Jadi boleh kita tulis sekarang berarti ini minus 2 kalikan dengan 3 jadi minus 6. Ini kita pisah aja kan di sini ada X min 1, ini ada X min 1 kuadrat ya. Berarti ini X plus 1 dikuadratkan dibagi dengan X minus 1, asalnya pangkat ini pangkat 2, ini jika pangkat 2 ya pangkat 4. Itu jawaban nomor 3 ya. Kemudian nomor 4 seperti apa? Nah, F1 2 F aksen 1 F G 10 G aksen 1 1. Tentukan F aksen 1 jika FU sama dengan F besar U ya. U sebagai U adalah perkalian dari FU dan cos GU. Baik, jadi kita ingin mencari F aksen 1, berarti kita harus mendapatkan turunan ini dulu. Ya. Jadi F1 tadi 2 ya. Kemudian F aksen 1 sama dengan 1. Kemudian G1 sama dengan 0. G aksen 1-nya sama dengan 1. Nah, lalu yang kita ketahui bahwa FU-nya sama dengan F kecil U kali cos GU. Nah, pertanyaan adalah F aksen 1. Berapa? Jadi kita harus dapatkan dulu turunan ini ya. Jadi kita cari
Bagaimana menurunkan F ini terhadap U? Nah, ini kita bisa bayangkan apa? FU dan cos QU kan hasil kali. Maka kita bisa dapat bahwa F aksen U berarti sama saja dengan U kali V. U aksen kali V. Berarti pertama turunkan dulu F aksennya. FC terhadap U. Dapat F aksen dikalikan dengan biarkan cos ininya, cos QU-nya kita biarkan. Berikutnya tambah ya, karena U kali V. U aksen kali V ditambah U kali V aksen, berarti FU-nya biarkan. Dikalikan dengan turunan dari ini, cos QU terhadap U. Nah, karena bukan cos U langsung ya, tapi cos QU, makanya kita gunakan aturan rantai. Berarti kalikan dengan turunan dari cos apa? Min sin ya. Dikalikan dengan min sin GU. Jangan lupa kalikan dengan turunan dari G terhadap U, jadi G aksen. Sehingga boleh kita tulis ini sama saja dengan F aksen U kali cos GU dikurang jadinya ya. FU, nah ini yang ini kita pindahkan ke depan, kalikan dengan G aksen U dikalikan dengan sin GU. Sekarang masukkan untuk cari F aksen 1, berarti U-nya kita ambil 1 ya. Maka F aksen 1 berarti sama dengan F aksen 1 kali cos G1 dikurangi dengan F1, karena U-nya 1, G aksen 1 dikali sin G1. Itu berapa F aksen 1? Sudah tahu nih, 1 nih. Cos G1, G1 0. Berarti cos 0 nih. Cos 0 berapa? 1. Min F1. F1-nya 2. 2. Dikalikan dengan G aksen 1. G aksen 1-nya 1. Dikali sin G1. G1-nya 0 ya? Ya berarti sin 0 nih. Sin 0 berapa? 0 gitu. Jadi kita dapatkan ini hasilnya adalah 1 dikurangi 0, 1. Baik ya, jadi ini hanya yang nomor 4 tuh menerapkan konsep ini ya. Kombinasi dari hasil kali dan aturan rantai. Baik, kemudian terakhir nomor 5 ya, nomor 5. Oke, kita lihat soalnya. Persamaan garis singgung. Nah, pada kurva Y sama dengan 1/1 plus X kuadrat pangkat 2 di X sama dengan 1. Jadi kita punya Y sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat 2. Nah, kita diinginkan untuk mendapatkan persamaan garis singgung ya. Di X sama dengan 1. Bagaimana? Ya. Baik. Nah, kita mesti ingat dulu bahwa garis itu secara umum dinyatakan oleh Y sama dengan MX plus C, gitu kan ya? Oke. Atau boleh Y min Y1, Y min Y1 ya, sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Boleh ya. Terserahlah mau pakai yang mana ya. Nah, berarti untuk mendapatkan persamaan garis singgung di X sama dengan 1, kita harus tahu dulu gradiennya. Bagaimana gradiennya? Nah, kita ingat bahwa turunan fungsi itu kan sebenarnya bermula dari konsep gradien. Ya. Tidak lain adalah gradien. Karena itu maka untuk mendapatkan persamaan garis singgung di X sama dengan 1, kita harus cari gradien garis singgung di X1 dengan mencari turunan ini. Jadi gradien itu sama dengan ya. Jadi M-nya berarti dy
dx ya. Berarti aksen ini kita turunkan. Nah, kembali ini kita buat yang ini berarti menjadi kita ganti jadi apa? 1 plus x kuadrat pangkat min 2 naikkan. Oke. Berarti kita gunakan, nah ini jadi komposisi lagi ya. Ini kita anggap x pangkat min 2, tapi ini bukan x ya, berarti komposisi lah ya. Aturan rantai berarti. Berarti min 2-nya turun ke depan, min 2 kali 1 plus x kuadrat, pangkatnya jadi berkurang 1, jadi pangkat min 3 ya. Oke ya. Dikalikan dengan turunan dari ddx dari ini 1 plus x kuadrat. Ya kita akan dapatkan ini sama dengan apa itu? Berapa ini? Ini 2x ya. 2x. 2x dikalikan dengan min 2 jadi min 2x. Di minus 2. Jadi 4 ya. Oke, sorry. Karena min 2 dikalikan dengan 2x jadi min 4x. Nah, pangkat ini kita tuliskan di bawah aja. Jadi 1 plus x kuadrat pangkat. Nah, sekarang yang diinginkan di x sama dengan 1. Jadi kalau di x sama dengan 1, berarti m-nya adalah, masukkan, ya, minus 4 dikali 1 dibagi dengan 1 tambah 1 kuadrat. 1 ya, tetap ya, pangkat 3. 1 tambah 1, 2. 2 pangkat 3, 8 ya. Berarti min 4 per 8, berarti min setengah. Oke. Nah, kita ingin dapatkan persamaan garis singgungnya ya. Maka persamaan garis singgung, ya. Kita bisa pakai yang kedua aja inilah, boleh ya. Nah, namun kalau kita gunakan yang ini, y min y1 sama dengan m kali x min x1, kita harus tahu y1-nya. Bagaimana y1-nya? Ya, masukkan untuk x sama dengan 1 kan ya? Kalau x sama dengan 1, maka y-nya berapa? Masukkan ke rumus ini. Berarti 1 dibagi dengan 1 tambah 1. 1 tambah 1-nya dikuadratkan dulu ya. Tetap 1 ya. Kemudian kita kuadratkan. Berarti ini 2 pangkat 2. 4. Berarti 1/4. Y-nya 1/4. Jadi kita gunakan yang kedua aja, berarti Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1, berarti Y dikurangi 1/4 sama dengan M-nya min setengah dikalikan dengan X dikurangi X1-nya 1. Oke, melalui 1 ya ini. Dengan demikian kita dapatkan ini. Ini berarti boleh kita tulis Y sama dengan ini min setengah X. Ya. Kemudian min setengah kalikan dengan min 1 berarti setengah ya. Nah yang 1/4 kita pindahkan ke kanan. Berarti setengah ditambah 1/4. Jadi 3/4. Ya. Plus 3/4. Inilah persamaan garis. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.